materi kita hari ini atau pelajaran kita hari ini satu kurang kata. Ya, silakan. Siapa yang sudah hadir? Mana 15? Berapa? Sakit. Oh ya. Dino sudah hadir ya? Baik sudah. Sebelum kita lanjut dengan materi kita hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu batik. Siapa yang bersuara? Silakan. Garuda Pancasila, satu lawan hukum, Ayo proklamasi, setia berganti. Sekarang kita masuk apa? Game. Masih ingat tidak? Oke, ini harus semangat ya. Pakai cara sedikit berdiri ya. Kita mulai. Tepuk Nusantara. Merdeka. DKI Pusat, Maluku, Biak. Ya. Semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Baik sudah, materi kita kali lalu tentang mobilitas sosial. Apakah kita masih ingat? Apakah mobilitas sosial? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya Pak, Ya, silakan. mobilitas sosial merupakan perubahan yang terjadi antara warga masyarakat, baik secara sosial maupun secara fisik. Ya, mari kita tepuk tangan. Ya, siapa lagi? Ya, silakan berdiri, Faruk. Mobilitas sosial adalah perbedaan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok berstatus sosial yang lain dalam masyarakat. Ya, oke. Mari kita tepuk tangan. Ya, terus, ya silakan. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, mari kita tepuk tangan. Anak-anak masih ingat materi kita minggu yang lalu? Masih ya Pak? Ya, oke. Sekarang hari ini kita lanjut tentang mobilitas Sosial. Apakah pernah kamu lihat di kamu punya atau di daerah kamu tinggal ada yang dulunya seorang pengusaha besar tapi sekarang sudah pernah lihat? Ya. Terus yang berikutnya, dulu ada yang pengusaha kecil tapi sekarang sudah menjadi pengusaha besar. Ada tidak? Ya. Oke, berarti itu adalah salah satu contoh mobilitas sosial. Ya. Saya akan menjelaskan tentang indikator pelajaran kita hari ini. Komposisi dasarnya menganalisis pengaruh interaksi sosial dan ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Itu komposisi dasarnya. Ya, sedangkan indikator yang pertama menjelaskan pengertian mobilitas sosial, yang kedua menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga menyajikan hasil pengamatan mengenai contoh interaksi sosial dalam bentuk mobilitas sosial. Ya, ini indikator yang kita belajar hari ini. Ya, terus ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran melalui PBL, Problem Based Learning,
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kita harus capai hari ini. Sekarang masuk di video pembelajaran kita hari ini. Direktur sedang mengadakan pertemuan dengan bawahan. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang bisa menjadi direktur perusahaan? Menjadi seorang direktur perusahaan itu tidak mudah. Salah satu cara adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan akhirnya menjadi jabatan direktur. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Dari contoh tersebut, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas atau social piloting adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil mendapat kenaikan jabatan. Sementara mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, seorang guru yang pindah ke sekolah lain namun tetap dalam jabatan sebagai guru. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari pengertian dan contoh-contoh mobilitas vertikal dan horizontal, mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Yang pertama, faktor sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Struktural, di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Yang kedua, faktor individu. Setiap individu memiliki individu yang memiliki ambisi dan komitmen dan apabila dia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, dia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lain. Selanjutnya, ada faktor politik. Masyarakat yang hidup di negara aman dan damai akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di negara yang sedang mengalami peperangan. Negara yang sedang mengalami peperangan akan membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan yang berkualitas akan lebih mudah melakukan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Orang yang tidak menjalani pendidikan yang bagus akan lebih sulit mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, yaitu kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit, sangat krusial. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan sangat terbatas. Faktor penghambat yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi artinya pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa,
membedakan seperti ini sangat tidak baik. Selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat membuat mobilitas sosial. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan materi mengenai. Ya, baik, sudah paham dengan video pembelajaran? Sudah? Ya, minggu lalu kita sudah kerja atau membahas masalah apa? Mobilitas sosial. Pasti kita sudah kerja ya. Nah, hari ini kita apa? Presentasi hasil kerja kita. Untuk itu saya memberi kesempatan yang pertama kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Anda, apakah terdapat proses mobilitas sosial dalam gambar 1 dan 2? Ada, yaitu nomor 1, perubahan sosial vertikal dari pengusaha mabel menjadi presiden di era Jokowi. Sedangkan gambar nomor 2, perubahan sosial horizontal dari karyawan perusahaan dipecat menjadi gelandangan. Faktor apa yang melatar belakangi timbulnya mobilitas sosial dalam gambar tersebut? Dampak apa yang ditimbulkan dari proses mobilitas sosial bagi keluarga? Naiknya status sosial seorang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Turunnya status sosial seorang dapat merusak kehidupannya. Kesempatan kami beri untuk kelompok 2 memberikan pertanyaan bagi kelompok 3. Dari mana kamu tahu tentang mobilitas sosial? Dari gambar yang ada yang sudah kami amati. Apakah kalian sudah memuas dengan jawaban kami? Sudah puas. Coba Anda jelaskan apa persamaan nomor 1 dan nomor 2. Gambar 1 menjelaskan mobilitas sosial vertikal ke atas, sedangkan gambar 2 menjelaskan seorang karyawan dipecat menjadi gelandangan. Mulai. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Guru berikan kepada saya. 1. Menurut Anda, apakah terdapat proses mobilitas sosial dalam gambar 1 dan 2? Jika ada, jelaskan. Ada, yaitu gambar nomor 1 perubahan sosial vertikal dari pengusaha mebel menjadi presiden yaitu Bapak Joko Widodo. Sedangkan gambar nomor 2 perubahan sosial horizontal dari karyawan perusahaan dipecat menjadi gelandangan. 2. Faktor apa yang melatar belakangi timbulnya mobilitas sosial dalam gambar tersebut? Faktor struktural, faktor individu, faktor status sosial, faktor keadaan ekonomi, faktor situasi politik dan keamanan, faktor kondisi kebutuhan, faktor keinginan melihat daerah lain. 3. Cobalah analisis bentuk mobilitas sosial yang ada dalam gambar 1 dan 2 tersebut. Gambar 1 menunjukkan mobilitas sosial vertikal dari bawah ke atas. Gambar 2 menunjukkan mobilitas sosial vertikal dari atas ke bawah. 4. Dampak apa yang ada yang ditimbulkan dari proses mobilitas sosial bagi keluarga? Naiknya status sosial seseorang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Turunnya status sosial seseorang dapat merusak kehidupannya. Ya, silakan dari kelompok 1 membantu kelompok 2. Gambar 1 menjelaskan mobilitas sosial vertikal ke atas, sedangkan nomor 2 menjelaskan seorang karyawan dipecat menjadi gelandangan. Silakan. Mana moderator tadi? Memberikan. Apakah kalian tahu dengan kami? Puas. Ya, mari kita lakukan. Sudah. Ya, oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Proses mobilitas sosial dalam gambar 1 dan 2. Jika ada, jelaskan. Ada, yaitu gambar nomor 1 perubahan sosial vertikal dari pengusaha mabel menjadi presiden yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Sedangkan gambar nomor
dari karyawan perusahaan dipecat menjadi gelandangan. Ya, kelompok 1 benar? Jawabannya benar? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kita tepuk tangan. Sekarang nomor 2, faktor apa yang melatar belakangi timbulnya mobilitas sosial dalam gambar tersebut? Ya. Yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor status sosial. Yang keempat, faktor dan ekonomi. Yang kelima, faktor politik dan keamanan. Yang keenam, faktor kondisi kependudukan. Yang ketujuh, faktor keinginan dan daerah. Ya, oke. Siapa yang benar? Ya. Mari kita tepuk tangan. Sekarang nomor 3. Cobalah analisis bentuk mobilitas sosial yang ada dalam gambar 1 dan 2. Ya, silakan kelompok 3. Gambar 1 menunjukkan mobilitas sosial vertikal dari bawah ke atas. Sedangkan gambar 2 menunjukkan mobilitas sosial vertikal dari atas ke bawah. Ya. Siapa yang benar? Ya, kelompok 2. Kelompok 1 benar? Ya, kelompok 2? Kelompok 3? Ya, oke, mari kita tepuk tangan. Nomor terakhir, nomor 4. Dampak apa yang timbul dalam proses mobilitas sosial bagi keluarga? Ya, siapa yang mau jawab? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Naiknya status sosial seorang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Turunnya status sosial seorang dapat menurut kehidupannya. Sudah? Ya. Siapa yang benar? Benar semua? Ya, mari tepuk tangan. Oke, berarti kerja kita punya kelompok hari ini sangat baik sekali. Mari kita tepuk tangan untuk siapa? Kita semua. Oke. Dengan yang tidak sesuai dengan pertanyaan atau jawaban ada yang salah, jangan berkecil hati. Berarti ada pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang lain yang perlu kita kerjakan. Ya? Nah, oke. Baik, sudah. Silakan kumpul hasil kerja kita, kerja kelompok, kumpul. Ya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ini. Ya, kumpul. LKPD-nya. Ya. Oke. Ya, kelompok 2. Mana kamu punya? Ya. Oke. Sudah? Ya, baik, sudah. Hari ini kita sudah paham tentang mobilitas sosial. Ya, sekarang kita membuat kesimpulan hasil pelajaran kita hari ini tentang mobilitas sosial. Ya, siapa yang mau angkat tangan? Ya, dari kelompok 1, Evra. Mobilitas sosial adalah perubahan yang terjadi antara data masyarakat dari secara sosial faktor mendorong dan menghambat mobilitas sosial. Faktor struktural, faktor individu,
memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini tentang mobilitas sosial. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Guru berikan kepada kami. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi kedudukan seseorang atau kelompok masyarakat baik secara sosial maupun secara fisik. Contoh, Pak Jokowi seorang tukang kayu menjadi presiden. 3. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas vertikal perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat baik pindah ke tempat lebih tinggi atau sosial tinggi maupun turun ke tingkat lebih rendah. 4. Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik. Kedudukan dalam akses pendidikan. 5. Kemiskinan dan diskriminasi. Ya, mari kita buka. Sekarang kelompok 3 memberi kesimpulan terkait materi kita hari ini. Mobilitas sosial adalah segala perubahan yang terjadi di antara ragam masyarakat baik secara sosial maupun secara fisik. D. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal, dan ketiga antar generasi, dan yang keempat intragenerasi. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial: kemiskinan, diskriminasi, dan stereotip gender. D. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial: faktor struktural, faktor individu, faktor status sosial, dan faktor keadaan ekonomi. Ya, sudah? Ya, mari kita tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Nah, luar biasa, kita sudah paham materi kita hari ini. Sekarang Bapak Guru memberikan kesimpulan materi kita hari ini tentang mobilitas sosial. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Ya. Gerakan perubahan yang terjadi di antara masyarakat. Terus yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, yang ketiga, faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, stereotip atau gender. Yang keempat, faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor sosial. Yang berikutnya, faktor ekonomi. Itu adalah sebuah kesimpulan materi kita hari ini. Untuk itu kita siap. Ya, mari kita tepuk tangan dulu sebelum kita. Ya, siap kertas. Kontes ada 5 nomor yang perlu kita kerja masing-masing, jangan nyontek. Ya. Sudah siap? Ya, tulis di atasnya nama lengkap, kelas, habis itu ulangan IPS, ya. Hari dan tanggal jangan lupa. Ya, Bapak Guru cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang kita sudah dapat. Ya, baik sudah. Saya baca soalnya. Yang nomor satu. Menguraikan yang dimaksud dengan mobilitas sosial.
Nomor 2. Sebutkan 2 contoh mobilitas sosial. Nomor 3. Itu nomor 3. Uraikan yang dimaksud dengan mobilitas horizontal dan vertikal. Nomor 4. Apa faktor-faktor penghambat mobilitas sosial? Nomor 5. Bagaimana faktor-faktor pendorong mobilitas sosial? Sudah? Yang sudah boleh kumpul. Siapa yang terus? Lagi 2 menit. Siapa yang belum? Ya. Sudah semua? Lagi siapa? Rani, cepat. Ya. Ya, baik sudah, kita sudah kumpul semua, toh? Sudah. Oke. Sebelum kita mengakhiri materi kita pelajaran kita hari ini, kita presentasikan hasil kerja kita hari ini. Ya, anak-anak, bagaimana kita punya materi kita hari ini? Apakah paham atau belum? Paham. Ya. Bagaimana metode pembelajaran kita hari ini? Senang. Apa yang senang? Senang karena bisa memecahkan masalah. Ya. Suka karena ada video dalam pembelajaran. Oke. Baik karena mengampilkan gambar dan video. Ya. Oke. Mari kita tepuk tangan. Ingat, untuk minggu depan kita materi tentang faktor-faktor pendorong mobilitas Sosial. Untuk itu, mari kita berdoa. Siapa yang akan berdoa? Ya, silakan. Terima kasih.